Pendahuluan. PT PN 2 dibentuk berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang peleburan perusahaan perseroan PT Perkebunan 2 dan perusahaan persero tanggal 11 Maret 1996. PT Perkebunan Nusantara 2 telah didirikan dengan akte notaris Harun Kamil SH nomor 35 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Maret 1996 dan diperbarui dengan akte notaris Sri Rahayu Prasetyo Sarjana Hukum nomor 70 tanggal 8 Oktober 2002. PT PN 2 adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang usaha agroindustri. PT PN 2 memiliki 5 kebun yang mengelola kelapa sawit dan karet, diantaranya yaitu Tanjung Garpus Pagar atau TGP, memiliki 1 unit pabrik kelapa sawit PKS. Bandar Khalifa BKL, Limau Mungkul MR, memiliki 1 pabrik pengelolaan kelapa sawit Patumba atau PTK, Melati Perbaungan atau MEL. Semua kebun atau unit tersebut dikelompokkan menjadi 7 distrik unit usaha atau DUU. Namun secara operasional dan administrasi baru berjalan 6 DUU, yaitu Distrik Tanaman Tahunan Rayon Utara Distrik Tanaman Tahunan Rayon Tenaga, Distrik Tanaman Rayon Selatan, Distrik Tanaman Tebu, Distrik Tanaman Tembakau, dan Distrik Rumah Sakit. Sedangkan satu unit lagi yaitu Distrik Papua telah dijalani kerjasama dengan PT Gavira Mandiri sebagai cikal bakal berdirinya SPBU di Papua. Kebun-kebun ini berfungsi sebagai penggerak jalannya perusahaan. Kesimpulan audit yang pertama, kondisi rekrutmen merupakan upaya pencarian sejumlah karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan kualitas tertentu, sehingga perusahaan dapat memilih karyawan yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada untuk ditempatkan di unit kerja PT PN 2, kantor pusat dan unit usaha. Penerimaan karyawan ini merupakan kewenangan direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas dan BUMN. Yang kedua, program rekrutmen internal telah ditemukan secara terbuka kepada pimpinan dan unit dan pejabat puncak. Selanjutnya, divisi terkait di setiap unit kerja serta divisi SDM membuat rencana kebutuhan tenaga kerja tahunan yang disertai dengan klasifikasi yang jelas. Rencana kebutuhan tenaga kerja tahunan tersebut akan dibahas bersama guna menentukan jumlah kebutuhan, dan hasil pembahasan akan diteruskan kepada direksi. Setelah direksi menganalisa, menghitung jumlah kebutuhan, dan memberi izin atas pelaksanaan rekrut, barulah divisi SDM bersama dengan kepala divisi terkait dapat menyiapkan proses asesmen rekrutmen internal dan menginformasikan kepada karyawan mengenai seleksi, jadwal, dan tahap pelaksanaan rekrutmen internal, serta hal-hal teknis lainnya. Dalam pelaksanaannya, setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti rekrutmen internal atau alih status mutasi. Kriteria rekrutmen merupakan upaya pencarian sejumlah karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan kualitas tertentu, sehingga perusahaan dapat memilih karyawan yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada untuk ditempatkan di unit kerja PT PN 2. Kepada PT PN 2 merupakan program yang dilakukan secara teratur setiap tahun atau sesuai kebutuhan perusahaan, yaitu dengan mengacu pada standar informasi karyawan. Penyebab pada praktiknya rekrutmen eksternal memang tergolong jarang dilakukan karena perusahaan lebih mengutamakan pelaksanaan rekrutmen internal. Walau demikian, rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan telah mengacu pada standar formasi karyawan, sehingga para responden mengatakan bahwa proses rekrutmennya dilakukan perusahaan telah mencukupi atau sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dari setiap divisi yang ada di unit kerja PT PN 2. Rekomendasi. Hasil
Audit yang dilakukan menemukan beberapa fakta tentang PTPN2 dan kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu masih ada beberapa responden yang menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan informasi yang jelas terkait rekrutmen yang diadakan oleh perusahaan, belum dilakukan update atau pemberitahuan secara teratur pada web perusahaan yang merupakan salah satu saluran untuk menginformasi pelaksanaan rekrutmen internal. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang dapat diambil oleh pihak manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Rekomendasi untuk kedepannya, perusahaan diharapkan dapat lebih terbuka dan lebih jelas dalam menginformasikan hal-hal terkait dengan rekrutmen, khususnya rekrutmen internal kepada setiap karyawannya, sehingga tidak ada lagi karyawan yang merasa belum mendapatkan informasi yang jelas terkait pelaksanaan rekrutmen. Audit fungsi rekrutmen sumber daya manusia dinilai efektif karena telah memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Walau demikian, masih dibutuhkan penyempurnaan atau perbaikan, khususnya terkait dengan kecenderungan adanya beberapa karyawan yang menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan informasi yang jelas terkait rekrutmen yang diadakan oleh perusahaan, khususnya informasi terkait rekrutmen internal.